Saya ngelihatnya ini sebagai sebuah bisnis yang bermasalah kayaknya ya, karena yang dirugikan banyak dan bukan cuma konsumen tapi mitranya juga. Saya sih berharap isu ini deeskalasi mungkin melalui tagar juga, jadi para pengambil kebijakan atau orang-orang yang berwenang di Indonesia, saya nggak tahu ini aturannya di bawah lembaga apa, mungkin bisnis mereka bisa dievaluasi gitu sih, karena balik lagi, apalagi kita lihat Oyo ini kan produk dari luar negeri ya. Untuk apa mereka ada di Indonesia jika akhirnya merugikan konsumen dan mitra yang mereka kerjasamakan gitu sih. Halo para penonton setia Tagar TV, terima kasih untuk tetap bersama dengan kami menyaksikan bincang-bincang kami dengan berbagai narasumber untuk membahas seputar tentang berita maupun kasus-kasus dan mungkin hal-hal yang sedang trending di internet maupun di media sosial dan dunia. Nah, kali ini kami sangat beruntung berkesempatan untuk mengundang salah seorang customer dari atau pelanggan dari jaringan hotel asal India yang bernama Oyo, di Indonesia disebut sebagai Oyo Indonesia, yang mana mereka memberikan layanan penginapan atau hotel gitu ya. Dan terakhir ini menjadi perbincangan yang cukup ramai, diliput juga di beberapa media, baik juga di media sosial. Itu banyak baik itu mitra atau customer dari Oyo Indonesia itu mengeluhkan tentang pengembalian dana yang tak kunjung dibayarkan oleh Oyo. Nah, kalau kami pantau juga di media sosial di Instagram, kalau kita lihat di kolom komentar dari akun resmi Oyo Indonesia itu dipenuhi dengan komentar dari berbagai pertanyaan soal refund maupun promo-promo yang tidak bisa digunakan. Nah, kali ini kami beruntung, kami mengundang salah seorang customer yang memiliki pengalaman yang kurang menyenangkan, yang mana uh, beliau adalah Mbak Asih, namanya kami samarkan, dan beliau nanti pada waktu berbincang-bincang dengan kami, kita tidak akan menampilkan wajah dari Mbak Asih karena kita diminta untuk merahasiakan dan kita menghargai dan merespek hal tersebut. Nah, kita sapa dulu. Halo Mbak Asih, apa kabar Mbak? Ya, selamat sore Mas Yosi. Ya, terima kasih ya sudah mau bersedia untuk kami wawancarai. Ya, sama-sama. Oke, Mbak, kita mulai langsung aja, Mbak. Ini sebenarnya bagaimana kronologi awalnya? Kapan Anda melakukan pemesanan di Hotel Oyo yang di daerah mana, Mbak? Iya, sekitar awal bulan Juni tahun ini, tanggal 3 Juni, saya ada keperluan di daerah Alam Sutra, Tangerang. Ya. Jangka waktu yang cukup lama, jadi memang saya mencari tempat tinggal di situ karena tidak menemukan ibaratnya kamar kos gitu ya. Saya jadi nyari lewat aplikasi yang lain, dan kebetulan Oyo itu saya lihat ada promo long stay kalau nggak salah namanya. Ya. Jadi untuk jika saya memesan 1 minggu atau bahkan 1 bulan itu ada diskon yang cukup besar gitu. Jadi saya tertarik dan akhirnya saya memesan untuk 1 minggu. Waktu itu totalnya kurang lebih setelah diskon itu 470.000. Sudah akhirnya saya pesan dan saya bayar gitu. Tapi memang akhirnya saya tiba di propertinya di daerah Alam Sutra, mungkin namanya tidak usah saya sebut lah ya. Itu saya tiba memang dini hari gitu, menjelang subuh lah. Ya. Itu tutup ternyata, jadi itu bentuknya ruko dan tutup gitu. Akhirnya saya cukup kecewa sih, walaupun mungkin mereka tidak membaca pesan saya mau early check in gitu. Jadinya ya udah saya waktu itu pergi ke hotel di sekitar situ aja yang masih buka gitu. Tapi siangnya saya pengen ngecek nih apakah propertinya buka. Kalau siang harusnya buka dong. Kalau misalnya mereka buka ternyata memang tetap tutup gitu. Saya cek siang harinya tetap tutup dan akhirnya saya meminta refund lewat aplikasi gitu ya, karena customer service-nya saya hubungi juga tidak bisa. Akhirnya saya mencoba email dan DM di Instagram-nya Oyo gitu. Di hari yang sama ya, Mbak?
Iya, di hari yang sama. Sorry saya ulang sedikit. Jadi Mbak tiba pagi subuh gitu, oke tutup. Mungkin Mbak berpikir itu apa karena subuh mungkin gitu ya. Iya, Terus iya. akhirnya nunggu lagi siang jam berapa Mbak kesana lagi kurang lebih? Mungkin jam satuan gitu kali ya, jam makan siang gitulah saya ke situ. Dan itu benar-benar ini nggak ada pintu dibuka, nggak ada orang sama sekali di sana ya. Nggak ada. Jadi kan itu bentuknya ruko jadi dirantai gitu dan nggak ada tanda-tanda ada orang atau apa gitu. Jadi oh ya udahlah memang mungkin ini salah satu. Akhirnya saya setelah itu baru tahu gitu kan ternyata oh ya memang di Instagramnya pun banyak komen-komen senada gitu. Oh jadi mungkin maybe ini bagian dari masalah itu gitu. Jadi oh ya udahlah gitu. Jadi sebelumnya waktu Anda memesan penginapan di Oyo ini, di cabang Oyo ini, itu belum pernah dengar tentang kasus seperti ini sebelumnya, belum. Nggak pernah. Karena ini pertama kalinya juga saya memakai aplikasi Oyo dan memesan lewat aplikasi Oyo. Oke. Gitu. Nah, akhirnya Mbak Asi menghubungi dengan menggunakan email dan telepon juga ya. Customer service kan ada kalau kita lihat di akun resmi kan ada itu ya nomornya ya. Jadi sebelum saya tiba itu saya memang mencoba menelpon untuk menegaskan saya pengen early check-in gitu ya. Hmm. Tapi nggak nyambung gitu, nggak terhubung. Tapi saya oh ya udahlah, saya berpikir positif aja, saya akan sampai dan bisa gitu. Ternyata setelah itu pun nggak bisa dihubungin nomor propertinya dan nomor customer service Oyo-nya dua-duanya tidak bisa dihubungi gitu. Itu hari apa, Mbak? Apakah hari biasa atau hari weekend gitu? Enggak Masih kok, masih enggak. saya agak lupa tanggal 3 Juni itu hari apa. Kayaknya Hari biasa ya? biasa hari biasa, weekdays. Weekdays ya. Oke. Nah, akhirnya setelah itu pun Anda juga email lagi ya. Ada email resmi Anda kirimkan, maksudnya Anda benar-benar mengemail kemudian telepon lagi tetap juga tidak ada respon di hari yang sama. Jadi memang akhirnya saya simpulkan kalau lewat telepon kayaknya nggak ada respon. Jadi akhirnya komunikasi selanjutnya sih saya lewat DM Instagram dan email aja ya. Gitu. Karena kalau nelpon kan ngabis-ngabisin pulsa juga ya. Kita cuma dihubungin sama nada sambung doang gitu. Ya. Nah, halo? Ya. Ya. Terus isi email itu seperti apa, Mbak? Sama atau isi DM itu? Oke, jadi untuk refund memang kan ada kode bookingnya. Terus mereka bilang, oke nanti akan dikirimkan link untuk saya mengisi semacam form gitu untuk refund. Jadi saya menginformasikan jumlahnya berapa, alasannya apa, kalau nggak salah, dan nomor rekening saya gitu. Saya itu juga sudah saya isi. Tapi ya ini langsung aja ya Mas. Sampai sekarang saya belum terima gitu. Setelah saya komplain lagi, akhirnya ini saya kok udah ngisi tapi kok belum masuk ya, ada masalah apa misalnya kayak gitu. Mereka balas bahwa mereka klaim mereka sudah transfer refundnya tanggal 11 Juni 2020. Oke, dengan mudah saya cek di mutasi rekening saya dong, apakah ada dana masuk refund atau enggak. Sampai sekarang sih belum ada gitu. Jadi nggak tahu deh transfernya tersendat di mana dan maksud saya nggak ini memang uangnya cuma 470 ribuan gitu kan, nggak nyampe 500 ribu. Jadi saya juga ibaratnya tidak se-effortful itu untuk mengejar lah, tapi kayak agak sayang juga ya kadang-kadang kalau dipikir jumlah segitu dan saya tidak sendirian gitu, korbannya ternyata banyak gitu dan saya cuma sebagian kecil mungkin ada orang-orang lain yang dirugikannya dalam jumlah yang lebih besar gitu. Waktu diinformasikan mereka sudah mentransfer tanggal 11 Juni itu ada buktinya juga nggak Mbak dikirimkan? Nggak ada. Jadi cuma semacam email aja. Mereka bilang transfer tanggal 11 Juni pukul berapa gitu, saya agak lupa. Tapi nggak ada bukti transfer atau apa gitu. Oke. Ya agak nggak jelas juga. Jadi saya juga udah agak males sebenarnya kalau ngebahas ini, jadi kayak kesel gitu. Tapi ya itulah yang terjadi. Saya menceritakan pengalaman saya aja biar ibaratnya sesama konsumen, mungkin pembacanya tagar atau penontonnya tidak terjerumus pada lubang yang sama ibaratnya gitu. Oke. Nah dari ini kan berarti kan sudah 2 bulan dari kejadian itu ya Mbak ya? Atau sorry, udah ya lebih 2 bulan lah ya. Terus diinformasikan dari tanggal 11 Juni tadi mereka sudah mentransfer, ini kurang lebih udah hampir 2 bulan lebih lah. Nah komunikasi terakhir seperti apa Mbak yang mereka berikan? Dan itu kapan?
Oh iya, jadi bahkan mereka meminta saya meng-capture mutasi rekening saya setelah saya komplain itu ya. Jadi ya saya capture dari M-Banking gitu kan bisa di-generate. Saya capture dan saya kirim ke mereka, tapi mereka akhirnya tetap kekeh mereka sudah transfer. Dan ya udah sih, saya juga males juga untuk follow up. Sebenarnya disarankan sih ke BPKN ya, Badan Perlindungan Konsumen itu. Karena kalau dilihat beberapa konsumen yang mengadu ke BPKN akhirnya uangnya balik gitu. Cuma saya belum sempat aja sih untuk mengupload buktinya itu. Jadi mungkin nanti kalau saya ada waktu, saya bakal mencoba menempuh jalan itu juga. Oke. Nah itu Ibu, Mbak itu tahu banyak yang komplain lewat BKPN ya, BPKN ya. BPKN itu dari mana, Mbak? Bahwa banyak Dari akhirnya di refund. Jadi setelah saya ibaratnya apa ya, bahasa Jawanya tuh kecelek itu, kayak setelah saya menjadi korban gitu, loh kok aneh banget sih ini gitu. Saya kan ngecek ke Instagramnya Oyo, ternyata di komen-komennya itu banyak yang serupa gitu. Saya juga baru tahu loh, ternyata bukan saya doang nih yang ketipu, well dalam tanda kutip ya ketipu gitu ternyata. Terus saya nemuin akun yang Oyo bikin rugi itu, ternyata Iya, banyak. iya. Nah disitulah akhirnya saya follow dan saya juga sempet DM-an sama adminnya. Saya nggak kenal sama orangnya, cuma akhirnya DM-an, saya juga menceritakan pengalaman saya gini. Setelah karena saya follow ya akhirnya dia sering update gitu kan, dan menurut informasi di Instagram itu banyak yang akhirnya uangnya balik setelah lapor ke BPKN gitu. Oke. Ya memang mungkin saya informasikan juga ke penonton Tagar bahwa kita mendapatkan informasi kontak dari Mbak Asi ini pun, dan mungkin nanti beberapa narasumber lain lagi dari akun Instagram Oyo Bikin Rugi gitu ya. Dan kita tentu menghormati praduga tak bersalah. Dalam hal ini kita pun nanti misalkan dari Oyo Indonesia akan melakukan konfirmasi, itu akan kita berikan kesempatan. Jadi ini kita lebih kepada mendengarkan dari sisi customer, yaitu dari Mbak Asi sendiri. Nah, akhirnya Mbak Asi kalau boleh tahu sudah pernah melapor kemana aja? Belum sama sekali, atau apakah sebelumnya pernah juga disampaikan ke lembaga apapun gitu? Oh enggak sih, belum pernah sama sekali, karena balik lagi menurut saya effortnya mungkin nggak sebanding gitu dengan kerugian saya gitu. Jadi saya tidak tidak berpikir terlalu inilah. Cuma ya itu tadi, kalau semakin saya ngorosin tuh kadang-kadang semakin kesel juga malah. Jadi belum pernah sih saya lapor kemana-mana. Oke, pertanyaan terakhir nih Mbak Asri. Em, Apa harapannya yang mungkin bisa disampaikan dalam kesempatan diskusi dengan Tagar ini, dan mungkin apa hal-hal yang bisa disampaikan? Silakan, Mbak. Oke, memang kerugian saya nggak sebegitu besar gitu kan. Cuma saya ngelihatnya ini sebagai sebuah bisnis yang bermasalah kayaknya ya. Karena yang dirugikan banyak dan bukan cuma konsumen tapi mitranya juga. Saya sih berharap isu ini deeskalasi mungkin melalui Tagar juga. Jadi para pengambil kebijakan atau orang-orang yang berwenang di Indonesia, saya nggak tahu ini aturannya di bawah lembaga apa, mungkin bisnis mereka bisa dievaluasi gitu sih. Karena balik lagi, apalagi kita lihat Oyo ini kan produk dari luar negeri ya. Untuk apa mereka ada di Indonesia jika akhirnya merugikan konsumen dan mitra yang mereka kerjasamakan gitu sih. Oke, baik. Terima kasih Mbak Asri untuk waktu dan kesempatannya berbincang-bincang dengan Tadar mengenai kasus ini. Semoga nanti kedepannya bisa mendapat temu ya. Ya, thank you Mas Oke. Yu. Itu dia diskusi kami bersama dengan salah satu customer dari Hotel Oyo Indonesia. Terima kasih untuk tetap setia bersama dengan Tagar TV. Jangan lupa subscribe dan tekan loncengnya untuk tetap memperoleh update dari diskusi kami di Tagar TV. Terima kasih.